kan untuk melakukan pemeriksaan secara Oke, kita lanjut ya. Pak, 10 tidak ada GCS. Asik. Ada nggak GCS? Nggak ada kan? Nggak usah. Jangan sampai nanti pada saat dapat jam 10, Pak saya akan melakukan pengecekan GCS. Ya, tahu. Di rumah sakit tetap kita harus paham ya. Tapi kalau di ujian sesuai dengan rasanya. Siapa tahu ya kecelakaan kita akan lintasan, dia tidak sadarkan diri. Tetap kita harus cek GCS. Pada saat dia sudah sadar. Poin ke-6 clear. Ya, clear ya? Iya, Pak. Oh, belum clear. Ini beda. Ada multiple trauma. Ya. Pada pasien dengan fraktur dan multiple trauma, fraktur itu patah. Multiple itu patahannya lebih dari satu patahan. Itu namanya multiple. Disertai dengan masalah lain seperti hematom atau memar. Apalagi di daerah tulang belakang, vertikal sampai ke lutut. Apa yang khas pada pasien dengan fraktur dan multiple trauma? Yang pertama, tekanan darahnya hipotensi. Beda ya dengan saraf ya? Kalau saraf hipotensi. Hipertensi. Apa? Darahnya cenderung tinggi. Iya. Tapi kalau pada fraktur itu hipotensi. Darahnya rendah. Jadi jangan heran kalau ada pasien yang fraktur, kita cek tekanan darah 90/6, 100/70, karena tanda-tanda dari fraktur adalah tekanan darahnya Rendah. Nantinya justru tinggi. Nadinya cepat, namanya apa? Cepat. Pernapasannya sama dengan masalah di sistem syaraf abnormal. Baik kita ini maupun berarti paham ya? Paham? Nah, saya mengkaji tanda-tanda bapak biasanya pada pasien yang itu akan terjadi hipotensi. Sampaikan saja. Terus nantinya akan mengalami jadi gangguan nafas abnormal. Saya cek ya Pak ya. Ya, cek yang tertutup dengan tempat 90/6 misalnya ya kan. Seperti itu pada pelaksanaan poin ke-6. Pelaksanaan poin ke-7, observasi luka sama dibuka semuanya baginya. Yang disisakan hanya saya akan mengobservasi adakah luka terbuka atau hematom. Dapat tiduran Pak, tiduran lagi Apa yang kita cek dari kepala sampai ke kaki? Cek. Pas semua baju jangan. Kita lihat adakah hematom atau IBR juga sama. Selanjutnya di daerah badan, daerah kaki. Kalau daerah tulang kering terjadi hematom, terjadi memar, ya, kita lakukan palpasi dengan di daerah hematom. Misalnya contohnya di sini hematom ya, kita lakukan palpasi, ya, ditekan. Ditekannya beda dengan di depan begini, tapi begini. Semuanya ikut jadi ini. Paham ya? Iya. Tapi ini kan jempolnya ke bawah. Apa yang terjadi? Gini. Tuh. Apa berarti? Berarti terjadi Fraktur. Boleh kita angkat dulu saja boleh ya. Diangkat dulu. Kalau ternyata miring nih, misalnya ini miring, kita palpasi nih. Apakah ada suara dari terjadi suara krepitasi berarti fraktur. Paham ya? Bisa daerah lukanya, bisa juga semuanya kita palpasi ringan. Kalau dokter spesialis ortopedi biasanya akan semuanya di
lakukan palpasi ringan. Palpasi ringan itu bukan berarti dikencengin ya, tidak boleh ya. Seperti itu. Clear? Lanjut. Belum clear. Di poin ke-7 ini haji adanya luka, karakteristik luka, ukurannya, kedalamannya, pendarahannya kita harus sebut. Ini biasanya tercantum di kasus. Maka kalau misalnya ada luka di femur, panjangnya 5 cm, kedalamannya 2 cm, terjadi pendarahan, kebersihan lukanya bersih. Di kasusnya seperti itu misalnya, terus terjadi apa? Ada discharge. Apa tuh discharge? Nah. Discharge itu pengeluaran cairan, cairan anak, darah maupun cairan yang pengeluaran cairannya apa kita kita kaji gitu ya. Kalau darah ya kita kan darah, kalau anak kita sampaikan ya tulis daunnya juga cukup banyak ya berarti ya. Poin ke-7 ini PR kalian bukan PR, tapi apa yang akan kalian lakukan selain observasi, adakah fraktur atau hematom, maaf, kaji juga karakteristik luka, ya, kaji juga bau lukanya. Lanjut poin ke 8. Tadi kan kita udah observasi tuh, pasiennya masih tiduran kan? Kita lakukan tentang gerak ROM, tiduran lagi A. 8 atau 18 Pak? 8 kan? 8. 8 ya? Iya. Observasi kemampuan pasien menggerakkan tangan dan kaki serta rentang gerak pasien. Berarti ROM. Semuanya kalau dokter spesialis ortopedi semuanya. Jadi ekstensi batas. Semuanya. Semua sendiri. Paham gak? Kalau di ujian cukup tangan siku saja, ekstensi batas. Kalau tidak bisa pasiennya, maka kita lakukan sendiri dengan perawat ekstensi batas. Masalah ya Pak, ekstensi batas. Kalau misalnya pasiennya bisa, saya kata Bapak fleksikan, ekstensikan, batas. Sebelahnya Pak, fleksikan, ekstensikan, batas. Ini juga Pak, fleksi, ekstensi, batas. Fleksi, ekstensi, batas. Paham ya? Kalau di rumah sakit semuanya fleksi, ekstensi, Rotasi. Oke? Lanjut. Poin ke 9. Observasi simetritas sistem tubuh dan kanan dan kiri ya, serta kemampuan gerak sama ya. Apa gimana caranya? Sebelas, 12, 13 bukan otot ya. 14 ortopedi. Kalau ortopedi memang ini wajib penting ya, tiduran lagi ya. Poin ke-14 ya. Sama tekniknya. Bapak akan saya cek bagaimana kondisi Bapak pada saat Bapak pindah dari tempat itu ke kursi. Bapak dulu Pak. Ya, kakinya taruh ke bawah Pak. Setelah itu Bapak berdiri Pak. Ini kita harus berada di samping atau di belakang Pak. Pasien. Bapak pindah dari situ Pak. Itu Bapaknya. Ya. Kita tanyakan dengan dia tetap ya. Tadi adakah pusing ya? Jadi kepala, otak, pandangan menjadi gelap. Kalau pasiennya bisa pindah dari tempat tidur ke kursi roda, bisa nih, maka kita lakukan poin ke-15 yaitu pasien
observasi pada saat pasien berjalan atau gaya berjalan. Pak, kalau nggak bisa Pak, turun dari tempat tidur ke kursi roda, jangan dipaksakan. Poin ke-15 ini nggak usah dilakukan lagi. Itu bisa pasien ya. Orang pasiennya nggak bisa berjalan, disuruh berjalan. Tapi pada saat ujian, anggapnya pasiennya bisa berjalan. Sudah seperti ini, Bapak sudah bisa pindah dari tempat tidur ke kursi roda. Sekarang saya akan di posisi Bapak berjalan. Ya. Bapaknya berdiri. Silakan Bapak berjalan, Pak. Ini malah coba diperangkat. Ada yang abnormal apabila dia pincang, namanya limping. Yang lebih cepatnya limping. Di bawah mana ya? Itu Pak. Iya. Limping itu dia pincang. Ini masih dipakai dalam bahasa Chinese. Limping itu pincang. Pincang itu tentunya dia menahan sakit. Pincang. Limping. Gaya berjalan. Terus ada lagi yang keduanya adalah ataksia. Ataksia itu kelemahan bagian sebelah tubuh. Ataksia sama seperti pincang, cuman dia lebih seluruhnya. Kalau itu kan nyeri ya, kalau itu kan pincang biasanya nyeri. Kalau ini setengah tubuhnya mengalami namanya adalah ataksia. Kelemahan bagian tubuh, kelemahan sebelah bagian tubuh. Terus ada lagi dismetria. Dismetria itu langkahnya tidak bisa mengatur langkah, jarak gerak saat berjalan, tidak mampu mengatur langkahnya ya. Seperti ini. Normalnya kan jalan itu masuk secara sistematis. Ujung ini ketemu pangkal apa namanya tumit ya? Iya. Ini bukan tumit apa? Tumit betul ya? Iya, tumit. Normalnya gini. Normal tuh. Iya. Normal kan? Iya. Normal. Lebih atau pokoknya yang abnormal itu tidak lebih. Ya, itu abnormal. Adalah Dismetria. Oh, pakai iya. Iya, dismetria. Dismetria. Tiga gaya berjalan. Ya, pasien yang mengalami masalah gaya berjalan. Clear? Clear. Setelah seperti itu, kemudian observasi adakah masalah atau tidak pada saat dia mulai dari duduk di tempat tidur, berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan berjalan. Selain itu kita observasi ekspresi wajahnya, ya. Misalnya pada saat dia mulai pindah duduk, dia melingis. Pada saat dia berjalan, dia juga melingis. Maka kita observasi, Bapak, kenapa Pak pada saat Bapak saya observasi tadi, pada saat Bapak mulai duduk, rasanya dia dengan saya terasa sakit. Nah, poin ke-16 ini penting. Observasi dari mulai dia secara subjektif dan secara objektif. Kalau objektif itu kan lihat dia melingis atau tidak, atau memegang daerah Yang sakit. yang sakit ya. Paham? Nomor 17. Kelompok. Lanjut. Observasi adanya deformitas muskuloskeletal seperti clubfoot, hematoid dan carpus.
Clawfoot. Nah, clawfoot itu dia normalnya kan kaki kita itu ada lengkungan, cuma tidak hiper, maksudnya tidak berunding. Tapi kalau misalnya clawfoot itu dia sangat miring, gitu ya. Bukan ini ya, bukan jarinya ya, tapi ininya ke atas seperti ini. Kelihatan nggak? Jadi bengkok, ininya terlalu bengkok ke atas. Itu biasanya deformitas itu apa? Deformitas itu perubahan bentuk tulang. Kita bisa observasi itu tandanya yang pertama bisa karena osteoporosis. Khusus clawfoot ya. Iya. Osteoporosis dan GOS, ya, asam urat. Dua penyakit itu biasanya. Paham? Paham. Clawfoot, bengkok pada punggung apa sih namanya? Punggung kaki ya, punggung kaki ke atas itu diakibatkan karena apa? Osteoporosis dan asam urat atau GOS, ada asam urat yang tinggi. Selanjutnya hamertu ya. Iya. Hamertu itu jarinya yang melengkung, bisa fleksi, bisa melengkung gini. Tadinya normal, kecuali dari kecil gitu ya. Tadinya normal pak, tiba-tiba jari saya melengkung, bengkoknya bisa gini, bisa juga gini. Ada tuh nenek-nenek kakek-kakek. Tanda itu hamertu ini disebabkan yang pertama karena rheumatoid atau rheumatoid atau osteoartritis. Osteoartritis itu hanya radang sendi. Ada dua penyebab. Sudah kelihatan. Kalau bapak melakukan pemeriksaan di klinik, wah hamertu nih. Apa berarti? Asam? Rematik. Rematik itu peradangan pada daerah sendi sama seperti osteoartritis sebetulnya. Apa jangan yang dingin ya, respon dengan yang hangat, dipijiti atau dikasih bahasa. Bapak kalau misalnya ada yang suka melihat ada yang jari jempolnya itu loh Pak miring banget, itu sama aja? Iya itu namanya. Iya suka melihat dari orang-orang tua tuh kadang kayak jempolnya miring. Iya. Ini ya, ini kan jempolnya ke sana ya. Iya. Kan? Kayak kita kan lurus, itu mah dia miring. Itu kasihan kalau Coba nenek iya lurus. dipijit dikasih balsem. Nggak kenal. Ya kan pijit biasanya itu namanya deformitas tulang sakit gitu. Kalau tulang sendinya berubah nggak? Berubah nggak? Dari itu bergesek, sakit luar biasa ya. Bisa dioperasi. Bisa dioperasi. Tetap aja masih seperti itu. Deformitas itu cacat. Iya, deformitas itu kelainan tulang dan kita bukan cacat. Tidak bisa dibalikkan. Kadang ada yang melihat yang masih muda juga. Kalau apalagi yang lagi kakot ya, kakot itu lurus. Normalnya kan kita tetap ada bengkoknya nih. Iya. Punggung kaki ya, sedikit lapak kaki. Kalau itu dia lurus, itu normal sama berarti ada osteoporosis dan penyakit asam. Nggak ada bengkokan. Kalau dari lahir itu gimana? Kalau dari lahir itu tidak disebut dengan deformitas bawaan. Kalau yang jalan jinjit kan? Jalan supaya agak jinjit. Agak jinjit itu kira-kira yang mana ya? Jinjit. Ayo, kira-kira yang mana? Iya, maka dia cenderung jinjit karena bengkok. Kalau yang masih bayi, bayi jinjit. Bayi jinjit. Baru lahir nadi juga. Nadi bayi jinjit itu karena takut ya. Takut jijik. Iya, gitu kan? Jinjit itu. Clear Pak. Nomor langsung sama aja. Ya, kita cek dislokasi tulang pada daerah Nadim.
ada satu nih yang berbeda. Yang cantik aja dah ya. Kontraktur. Kontraktur itu apa? Tangannya pendek bukan, tapi pengetatan atau pengerutan pada otot. Apa Pak? Apa ya dari bahasanya ya? Pengerutan. Kontraktur tuh lalu lagi. Ototnya itu keras. Oh keram betul. Keram otot. Keram ya. Jadi ininya ini ototnya keram, mengerut. Ciri-ciri keram itu dia mengerut. Biasanya ada di mana Pak observasinya? Di telapak, di sini, deltoid ya, di otot ini, sama di kelas di di betis. sini Maka di poin ke bahu 8 dan kita cek deltoiditas, betis ya. dislokasi. Lihat video. Kita cek kontrak di mana? Di telapak tangan, di sini, sama di 19 clear? Bikus kan? Iya. Coba bikus apa aja yang dikaji yang pertama di mana? Bikus posisinya. Nah. Oh enggak. Tapi yang sebelahnya, sebelahnya. 19. Kepala bagian sebelah. 8. Sebelahnya dong. Selain kepala bagian belakang. Bahu. Terus Dia sebelahnya. Di situ Pak. Siku good. Lanjut sebelahnya. Ya di bokong. Lanjutnya. Panggul. Oke good. ada kiri tuh. Bagian dalam. Lutut bagian dalam. Tumin ya. Clear ya? 20 plus 1 per 2 itu sama. Karena Bapak ingin tanya kekuatan otot ini selalu ada di setiap rapat ya. Kalau dia hanya bisa mengangkat dan menahan gaya gravitasi dengan jumlah mengangkat dan menahan gaya gravitasi ya. Menahan. Mengangkat dan menahan gaya gravitasi, tapi dia tidak bisa menahan beban. Oh, 3. Pak, 3. kalau enggak, ya berarti dia mampu menahan gravitasi tanpa mampu menahan beban. Oh, iya dulu juga. Kalau yang empat, Itu mampu mengangkat, tapi kasih juga lama-lamaan saja. ya, clear ya? Nih. Nomor berapa lagi? Tuh. 23 sama ya? Sama. 23 ini masih bingung nggak? Sindrom kompartemen ini? Itu kan yang di Ya, Bapak. Setelah Bapak ternyata Bapak ada pembidaian atau pemasangan gips atau pemasangan larutan. Saya cek apakah terjadi komplikasi sindrom kompartemen atau tidak. Itu nomor 23 ya. Kita cek Pak, oh ternyata tidak ada pucat, ya, tidak ada suhunya tidak dingin. Terus apa lagi? Tidak teraba. Tidak Arteri distal. Tidak, bukan tidak teraba ya, malah justru teraba bacanya. Kalau tidak teraba, abnormal. Jadi abnormal kali 100 kan. Bapak masih teraba, ada di bagian ini. distal, arteri distal. Terus sensasi, oh iya, di 24 ini baru ada sensasi ya. Sensasinya di mana? Di yang mengalami fraktur, misalnya di kaki ini berarti di distal, di bawahnya. Kita cek sensasi. Kalau ini tidak semuanya, paham nggak? Kalau yang salah kan semuanya, ekstremitas tangan, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Tapi kalau ini khusus untuk yang bawah. Kita cek apakah menggunakan apa? Monofilam. Kekuatan otot pada saat kalian lakukan itu harus satu-satu. Kenapa? Karena di asal itu kan gini kan, ya kan?
sistem muskuloskeletal, ya kan? Misalnya satu sistem pernapasan, sistem muskuloskeletal kan kita kaji nih kekuatan otot, ya kan? Di sini kita deskripsikan misalnya tangan kanan nilainya berapa, tapi kita harus buat seperti ini. Misalnya tangan kanannya 4, tangan kiri 4, paham kan? Oh, itu tangannya atas satu. Iya, tapi tetap harus ada deskripsinya. Nanti harus ada gambar seperti ini. Itu adalah kaidah untuk ortopedi atau muskuloskeletal. Berarti harus semuanya dong kita cek, maksudnya harus satu-satu ya. Gak bisa misalnya kekuatan otot dua-duanya ini kita tahan Pak, ada tahanan yang gulanya ini. Siapa tahu tahan yang lebih menahan dibanding dengan tangan yang satunya, maka harus tetap satu. Paham ya? Kan ada tuh, coba Pak, di tangan-tangannya saya tahan ternyata nilainya 5 kan gitu. Tetap harus satu, karena prinsipnya adalah semua ekstremis. Ya itu harus Satu-satu. Oke, baik.